Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara mahasiswa PLP Bimbingan dan Konseling tahun 2020. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita hari ini memulai untuk kegiatan PLP kampus untuk persiapan kita ke lapangan secara daring yang baru bagi kita semuanya. Kalian baru, dosen juga baru, guru pamongmu di sekolah masing-masing juga baru. Tapi alhamdulillah kawan-kawan guru sudah siap dengan daring. Kami sudah mengikuti kegiatan yang sama, persiapan PPGDK daring. Jadi teman-teman di lapangan siap juga, dan kalian sebagai mahasiswa harus lebih siap lagi. Baiklah, Pak Tri mendapatkan amanah untuk mengantarkan kegiatan ini, dan kita akan mempelajari dua hal, yaitu kajian dan tujuan dari pengenalan lapangan persekolahan, bimbingan dan konseling. Baik, kita ikuti ya. Pak Tri akan menayangkan materi. Ya, sudah bisa ditangkap ya. Oke, baik. Saudara-saudara mahasiswa, saya akan menyampaikan dua hal. Secara ringkas saja ya. Panjang-panjang nanti tambah bingung. Ya. Baik, kita mulai. Jadi dua ya yang kita kaji untuk hari ini. Yang pertama adalah kajian PLP dalam adaptasi kebiasaan baru. Dan nanti saya lanjutkan dengan tujuannya apa PLP kita dalam adaptasi kebiasaan baru itu. Oke, kita mulai dengan yang pertama, yaitu kajian PLP dalam konteks, yaitu konteks ya, adaptasi kebiasaan baru. Ada perubahan paradigma, ya, ada perubahan paradigma dalam kajian dalam PLP, dalam praktek pengalaman lapangan bagi mahasiswa dari dulu sampai sekarang ini. Ya, saya akan memulai dengan menyampaikan bahwa dulu kita mengenal kegiatan ini dengan sebutan PPL, praktek pengalaman lapangan. Itu mulanya diselenggarakan dalam 1 tahun penuh. Oleh karena itu sering kita sebut dengan intensif atau magang penuh. 1 tahun. Kegiatannya 3 sekaligus, yaitu praktikum terbatas, praktikum bersupervisi, dan praktek mandiri. Kemudian dengan perkembangan kebutuhan kondisi di lapangan, PLP kita ubah menjadi KPL, kajian dan pengalaman lapangan. Itu tetap intensif waktu itu, maksudnya magang sampai magang penuh. Waktunya 1 semester. Yang pertama adalah praktikum terbatas di kampus, dan dilanjutkan dengan praktikum tersupervisi di sekolah, baik disupervisi oleh guru-guru pamong, konselor pamong, maupun oleh dosen pembimbing KPL masing-masing dari kalian. Dan itu berlangsung sampai praktek mandiri, sama dengan intensif di PPL. Hanya bedanya KPL diselenggarakan dalam 1 semester, praktek terbatasnya dari kampus. Nah, kalau dulu praktek terbatasnya tetap di sekolah. Baik, nah saat ini kalian mengikuti aktivitas kegiatan belajar akhir D1 ini dengan sebutan PLP. PLP itu pengenalan lapangan persekolahan. Dia bersifat praktikum, tidak intensif seperti dulu.
lamanya 1 semester yang kita akan selenggarakan dalam 2-3 bulan ya, biasa 1 semester kan begitu, maksimal 4 bulan 1 semester itu. Kegiatannya adalah praktikum terbatas di kampus, lalu nanti akan dilanjutkan dengan praktek tersupervisi di lapangan. Kegiatan praktek mandirinya hilang. Mengapa kok hilang? Ya, hilang karena praktek mandirinya akan diselenggarakan di pendidikan profesi guru bimbingan dan konseling. Jadi setelah kalian nanti lulus dari S1 ini, diharapkan semuanya yang ingin menjadi guru BK di sekolah, menjadi konselor di sekolah, mengikuti PPGBK prajabatan, dalam jabatan, prajabatan, betul yang prajabatan. Sekarang ini kita masih menyelenggarakan yang PPGBK dalam jabatan. Baik, jadi ini yang untuk kalian di lapangan nanti melakukan praktek tersupervisi baik oleh guru pamong kalian masing-masing maupun oleh dosen pembimbing kalian masing-masing. Nah, sekarang kita ngomong PLP saja ya. Ke depan mungkin akan berubah lagi. Ya, what next? Kita nggak tahu. Akan berubah lagi. Baik, kita konsentrasi ke PLP. Tapi bukan PLP biasa untuk kalian sekarang. Kebetulan kondisi yang membuat kita harus melakukan aktivitas yang hampir seluruhnya adalah daring. Baik itu penyelenggaraan perkuliahan maupun penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah. Semua daring, itu bedanya. Tapi sebetulnya selama 1 semester ini, kalian tetap melakukan 2 kegiatan seperti KPL tadi, yaitu praktek terbatas atau peer, biasanya kan, peer guidance, peer counseling, itu di kampus. Tapi kampusnya pun rumah masing-masing dari kalian ya. Jadi kalian tetap akan ada di rumah, menyelenggarakan kegiatan peer guidance, peer counseling. Isinya tetap sama. Jadi koalisi sama, yakni bagaimana kalian semuanya mampu untuk mengenali peserta didik masing-masing di sekolah di mana kalian PLP secara mendalam. Nah, makanya layanan yang pertama atau kegiatan yang pertama itu asesmen peserta didik kita. Baik melalui tes maupun non-tes. Nanti kalian harus rundingan ini dengan guru-guru BK yang menjadi guru pamongmu. Karena ada sekolah yang sudah menyelenggarakan, ada secara daring, menyelenggarakan secara daring, ada sekolah yang belum menyelenggarakan secara daring. Jika belum melaksanakan daring, kewajiban kalian adalah menyusun instrumen asesmen secara daring. Nanti kawan-kawan dosen muda kita akan membantu kalian untuk menyusunnya. Aku yakin kalian sudah terbiasa karena sudah mengikuti kuliah media bimbingan. Betul kan? Jadi hal yang biasa. Baik, jadi itu kegiatannya. Pertama, mengenali peserta didik yang hendak kalian layani, kemudian membuat perencanaan bimbingan dan layanan bimbingan dan konseling, melaksanakan layanan, dan selalu kita akhiri dengan mengevaluasi 4 komponen layanan itu dan 4 bidang layanan BK sebagaimana yang sudah kita pelajari ya. Jangan dilupakan itu. Hanya 4 dan 4 kan. Ya, 4 komponen dan 4 bidang layanan. Oke, bedanya apa sekarang? Kalau yang lalu kan tahun lalu PLP-nya di sekolah langsung. Sekarang kita tidak bisa melakukan itu. Itulah sebabnya ini ada di era baru, era daring. Nah, kalian semua akan difasilitasi oleh diri kalian sendiri, gitu ya. Karena harus beli kuota ya. Ini nggak tahu
Kalau nih jurusan nggak bisa bantu ya. Oke, karena kalian akan bekerja dengan Instagram Live, kalian akan bekerja dengan apa? WA, bisa WA, bisa WA apa? Live juga ya, ada WA biasa juga. Akan menggunakan Google Classroom nanti, akan fasilitas Google Drive akan menjadi bagian penting dari kalian karena layanan kalian juga rencana-rencana layanan kalian nanti juga harus masuk di Google Drive. Nah, nanti diatur jurusan akan membantu, lab akan membantu kalian untuk urusan penyiapan Google Drive kalian masing-masing. Kalian juga nanti akan menggunakan Zoom maupun Google Meet seperti yang sekarang kita kerjakan ini. Pak Tri sedang menggunakan Zoom, fasilitas Zoom. Dan masih ada beberapa yang lainnya ya, nanti silakan dipelajari bersama dosen-dosen yang ada di sini. Baik, itu adalah hakikat yang kita harus pahami bahwa PLP kita sekarang full daring, mulai dari awal perencanaan sampai pelaksanaan, bahkan sampai pembikinan laporan akhir nanti juga full daring. Saya kira itu saudara-saudara ya. Ini adalah yang pertama, ya full daring ya. Baik, materi Pak Tri yang kedua adalah tujuan PLP dalam adaptasi kebiasaan baru ini apa? Ya, yang pertama adalah kalian harus menyiapkan, melaksanakan, dan nanti mengevaluasi komponen layanan dasar untuk semua bidang, baik bidang pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Dan itu juga secara daring. Jadi kalian akan menyelenggarakan bimbingan klasikal ya daring, bimbingan kelompok ya daring, konsultasi ya daring, kolaborasi juga daring, semua full daring. Yang kedua, sama, kalian juga akan menyelenggarakan komponen perencanaan individual atau di Permendikbud 111 disebut dengan komponen layanan peminatan dan perencanaan individual, sama untuk keempat bidang ya, baik pribadi, sosial, belajar maupun karir. Sama bantuan pada anak-anak dalam perencanaan individual ini juga secara daring. Yang ketiga, tujuannya yaitu kalian akan menyelenggarakan layanan responsif untuk tetap di empat bidang itu, pribadi, sosial, belajar, dan karir, secara daring juga. Sehingga kalian nanti akan menggunakan fasilitas konseling dengan cyber counseling, online counseling. Kalian juga akan menyelenggarakan baik individu maupun kelompok, layanan konsultasi dengan guru-guru juga secara daring, konsultasi dengan orang tua juga dengan daring. Itu semua adalah bagian dari layanan responsif. Nah, ini yang harus menjadi sumbangsih besar kalian yang nomor 4 nanti ya. Yang kita harapkan dari kalian bahwa kalian akan meninggalkan gading di sekolah tempat kalian PLP. Apa yang akan kalian tinggalkan di sekolah itu? Mudah-mudahan kalian semuanya sanggup. Dalam komponen dukungan sistem, kalian harus membangun jejaring, juga membangun jaringan. Ya, di sini aktivitas kalian untuk yang non bimbingan juga penting ya. Misalkan sekolah, sekolah kan belum ada jaringan, ya kalian harus membuatkan jaringan. Tapi tetap aja ya dananya minta sekolah, tapi isinya bisa minta bantuan teman-teman dan kawan-kawan dosen di sini. Juga kalian harus membangun jejaring. Nah, masih ingat ya, dalam kuliah kolaborasi,
kalian harus membangun jejaring, karena kita tidak bisa menyelenggarakan layanan bimbingan dengan baik, menyelenggarakan layanan konseling dengan baik, kalau kita tidak mampu membangun jejaring dengan orang tua, dengan lembaga di luar sekolah. Kita juga tidak bisa menyelenggarakan sekarang ini ya kondisinya. Kalau kita tidak bisa menyelenggarakan layanan referral dengan baik kalau kita tidak mampu membangun jejaring dengan lembaga-lembaga referral dengan baik. Baiklah, itu saja yang perlu saya sampaikan dalam persiapan untuk melakukan PLP dalam adaptasi kebiasaan baru ini. Silakan mempersiapkan diri untuk itu dan selamat ber-PLP. Saya kira itu yang bisa Pak Tri sampaikan untuk kali ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat untuk kalian semuanya mengikuti kegiatan PLP. Jangan lupa, salam sehat. Saya kira itu. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.